Selamat pagi Pak Rino, selamat datang. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana? Sudah siap untuk diskusi terkait perencanaan proyek pelaksanaan Pancasila? Sudah siap Pak. Ibu dan Bapak, sebelum kita memulai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita dapat memilih dulu tahapan identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Hal ini penting untuk dilakukan karena dapat membantu untuk mengetahui posisi kesiapan satuan pendidikan kita. Wah, saya sudah tidak sabar nih. Bagaimana kita melakukannya? Terdapat bagan yang dapat dilihat di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi, karena hari ini saya sudah di sini, bagaimana jika kita bersama-sama mengidentifikasi kesiapan satuan kita? Kita akan memulai dari refleksi awal terkait penguasaan Ibu dan Bapak terhadap pembelajaran berbasis proyek di Satuan PAUD Ibu dan Bapak. Sudah siap? Mari kita mulai. Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di satuan Anda? Pendidik di satuan kami belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Ada beberapa guru di satuan kami yang sudah pernah melaksanakan. Sepertinya, sekitar 50% dari jumlah guru kami sudah pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek. Satuan PAUD kami sudah banyak guru yang melakukan kegiatan proyek, sekitar 60%. Satuan PAUD kami hampir semua guru sudah pernah melaksanakan, sekitar 80%. Baik, kalau begitu, 3 satuan PAUD yaitu Putra Pertiwi, Sinar Mentari, dan Kasih Bangsa akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan satuan Anda? Belum Pak, karena tidak rutin dan baru 1 kali dilakukan sepertinya. Di Satuan PAUD kami sudah Pak, khususnya di TKB. Satuan PAUD kami sudah, Pak. Untuk Kepala Sekolah PAUD Nusantara dan PAUD Putra Pertiwi, menurut panduan, berarti satuan PAUD Anda berada pada tahap awal nih. Selanjutnya, tidak perlu menjawab kembali ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah untuk Satuan PAUD Sinar Mentari dan Kasih Bangsa. Ibu dan Bapak, apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin? Maksudnya, kita sudah melibatkan banyak materi dan kompetensi, bukan satu kompetensi saja. Sudah Pak, guru-guru kami sudah menggabungkan ragam kompetensi dan materi sesuai dengan tujuan proyek yang ingin dicapai. Sudah, Pak. Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya. Apakah satuan memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek? Belum punya sih Pak. Di satuan kami tidak ada sistem yang mendukung, seperti alokasi waktu yang belum terlalu jelas, dan proses evaluasi berkala juga jarang dilakukan. Proyek dilakukan ketika ada perayaan saja, itu pun tidak rutin. Sudah, Pak. Sistem di satuan kami sudah mempunyai alokasi waktu sendiri untuk kegiatan proyek. Nah, ini sudah jelas. Berarti sampai pada pertanyaan ini, Satuan PAUD Sinar Mentari masuk pada tahap berkembang. Dan Satuan PAUD Kasih Bangsa masuk pada kesiapan tahap lanjutan. Baik Pak. Oh ya, satu lagi khusus untuk Sekolah 4. Ada pertanyaan tambahan. Di Satuan Bapak, apakah sudah ada keterlibatan mitra? Sudah, Pak. Kami terkadang melibatkan orang tua sebagai mitra kami saat berproyek. Oh, kalau begitu Sekolah Bapak bisa kami rekomendasikan menjadi mentor untuk sekolah pada tahap awal dan berkembang ya. Baik, kami siap. Baiklah, mari kita coba rangkum ya untuk pertemuan kali ini terkait identifikasi tahap kesiapan satuan pendidikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk Satuan PAUD Nusantara dan Putra Pertiwi saat ini berada pada tahap awal. Nah, untuk Satuan PAUD Sinar Mentari berada pada tahap berkembang. Terakhir, untuk Satuan PAUD Kasih Bangsa berada pada tahap lanjutan. Ibu dan Bapak, tahap kesiapan sudah dipilih nih. Nantinya akan mempengaruhi langkah kita dalam perencanaan. Misalnya, untuk pemilihan tema dan topik Satuan PAUD Nusantara dan Putri Pertiwi yang berada pada tahap awal dapat menentukan isu yang sama untuk semua tema. Kemudian, Satuan Pendidikan yang menentukan tema dan topik proyek profilnya. Tidak perlu melibatkan peserta didik dulu ya, Pak? Betul. Pelibatan murid nanti dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan di tahap berkembang dan lanjutan. Untuk jumlah tema sebenarnya semua sama, yaitu disarankan 1-2 tema per tahun.
pelibatan murid gimana maksudnya ya, Pak? Maksudnya, saat kita menyiapkan beberapa tema dan topik proyek profil, lalu ajak peserta didik untuk membantu memilih, mendiskusikan dengan bimbingan pendidik. Apakah ada hal lain yang membedakan antara tahap awal berkembang dan lanjutan? Ada, dalam pembuatan modul proyek. Satuan dalam tahap awal dapat menggunakan contoh yang telah tersedia. Satuan tahap berkembang dapat menggunakan contoh, tapi dimodifikasi. Sedangkan satuan pada tahap lanjutan diharapkan dapat membuat modul proyek secara mandiri. Wah, menarik sekali. Sangat menarik. Secara garis besar, identifikasi tahap kesiapan ini dapat menjadi pertimbangan kita untuk dalam menentukan 1. Tema pilihan, 2. Pemberian opsi tema, dan 3. Penentuan topik, 4. Pembuatan modul proyek. Sudah siap? Kita atur proyek selanjutnya? Siap, Pak.